Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di project aplikasi restoran. Sekarang kita akan mulai memasuki ke projectnya. Bagian yang ke-21 adalah membuat router. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah menginstal React dan kemudian kita sudah bisa menambahkan nav dan menampilkan tampilan seperti ini. Di materi kali ini kita akan belajar untuk menambahkan router. Router adalah bagian yang penting sekali ketika kita membuatan aplikasi. Kita langsung lihat ke dalam VS Code-nya. Di dalam sini kita akan menambahkan router yang akan digunakan untuk proses navigasi atau menjalankan menu yang ada di dalam aplikasi. Sebelumnya kita akan atur dulu CSS-nya menggunakan Bootstrap. Kita akan atur di dalam sini, kita buka React bootstrap.github.io, React bootstrap, React dash tanda minus bootstrap.github.io, kemudian kita ke get started. Dalam sini kita akan atur import bootstrap disk, kemudian CSS bootstrap min CSS. Ini kita akan klik kanan kemudian copy, kita taruh di dalam sini. Kemudian kita akan hapus yang bagian ini. Kemudian yang ini class name kita akan ganti dengan container. Kita akan ambil kontainer ini menggunakan nama kelas dari Bootstrap. Kita Ctrl S. Nah, Bootstrap itu setelah kita download dia ada di dalam folder Node Modules ini. Kita scroll di dalam sini ada yaitu Bootstrap. Nah, ini folder dari Bootstrap di .disk, kemudian CSS, kemudian di dalam sini bootstrapmin.css, ini. Jadi kita melakukan proses import dari folder Bootstrap, kemudian disk, kemudian CSS, kemudian bootstrapmin.css. Ada di dalam folder dari Node module ini. Tidak dalam folder Node module ini. Kita sudah melakukan instalasi sebelumnya. Kemudian kita akan lihat hasil setelah dipasang Bootstrap disk CSS bootstrapmin.css. Ini adalah hasil tampilannya. Kita perhatikan navnya sudah ke pinggir dan fontnya sudah ganti. Ini artinya dia sudah mengambil CSS dari dalam Bootstrap. Berikutnya kita akan gunakan di dalam sini yaitu containers. Nanti kita akan gunakan. Kemudian kita akan lihat di dalam folder dari front. Ini sudah ada nav. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah komponen lagi di dalam front, karena front ini akan kita gunakan sebagai front end dan back ini sebagai back end, kemudian ini Axios untuk Axios. Jadi kita akan tambahkan dulu di dalam sini front, kita buat new file, kemudian kita akan beri nama front.js dan kita enter. Di dalam sini kita tulis rfc, kita tunggu rfc. Nah, ini dia akan menjalankan sebuah function const front, kemudian di dalam sini ada front. Kita isi dengan A1, kita isi dengan front end. Kemudian di dalam App.js ini kita akan tambahkan yaitu front. Front kita tutup seperti ini. Ini otomatis langsung import front, kemudian ini front. Nah, kemudian navnya bisa kita hapus. Ini bisa kita model seperti ini atau kita kasih backslash, kemudian ini kita tutup, boleh ini hilang. Ctrl S, kemudian ini akan kita hapus, nanti kita akan pindahkan navnya. Kemudian kita juga akan tambahkan di dalam back, kita akan tambahkan back, klik kanan kemudian new file, kita akan buat back.js. Jadi ini untuk backend. Jadi backend ini nanti akan semua akan ke back sini. Kemudian rfc kita lihat, nah ini sudah jadi back, kemudian kita kasih h1, kemudian kita tulis backend, kita Ctrl S. Kemudian di dalam App.js ini bisa kita panggil di dalam sini yaitu back, kemudian hasilnya, kemudian ini bisa kita ambil dari sini shift A panah, dalam sini kita panggil yaitu back, kemudian ini kita kasih back, kemudian di dalam sini adalah back, kita Ctrl S, kemudian yang ini bisa kita kasih backslash seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita punya
front end dan back end. Ini frontnya kurang T. Kita Ctrl S. Kita sekarang sudah punya front end dan back end. Ini kita akan atur menggunakan root. Jadi di dalam sini kalau dia ada /admin, maka dia akan ke admin. Kalau dia front, maka dia akan ke front. Caranya adalah di dalam app.js ini kita akan tambahkan, kita lakukan import. Di dalam import ini kita akan buat yaitu browser router, kemudian S, kita kasih alias S router, kemudian from kita tulis React router DOM. Ini kita Ctrl S. Berikutnya kita akan atur supaya browser router ini, yang S router ini, kita akan masukkan ini ke dalam routingnya. Jadi kita tambahkan di dalam sini yaitu router, kemudian ini akan masuk ke dalam router dari sini. Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Ctrl V. Kalau ini kurang rapi, kita bisa langsung lakukan klik kanan, kemudian format dokumen, otomatis rapi. Kemudian kita akan tambahkan lagi di dalam sini yaitu route. Jadi ada router, ada route. Berikutnya kita akan tambahkan di dalam sini yaitu route, kemudian kita kasih path sama dengan, kemudian petik-petik, kita kasih backslash, kemudian kita kasih komponen sama dengan, kemudian kita ambil yang front ini, kita taruh di dalam sini ya. Jadi front kita akan pindahkan ini ke dalam sini, front, kemudian yang ini kita akan hapus. Kemudian berikutnya juga sama, yang ini kita kasih route, kemudian path yang mau kita isi adalah linknya yaitu /admin, kemudian yang di dalam sini kita kasih kurung kurawal, buka, kemudian di sini kita tambahkan komponen sama dengan, nah ini kita kasih ini back. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah ini ketemunya adalah front end. Kalau kita kasih di dalam sini admin, ini keluarnya 2. Sekarang kita akan tambahkan di dalam sini yaitu exact. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini yaitu back end. Kalau kita lihat ke dalam sini front end, kalau kita tambahkan di belakang sini admin, dia akan ke back end. Berikutnya kita akan tambahkan lagi di dalam sini, kita shift alt kemudian panah bawah, kita akan tambahkan di dalam sini yaitu home, Ctrl S. Kemudian kalau di dalam sini kita kasih lagi yang ini, kita hilangkan exactnya, Ctrl S. Jadi di dalam sini kita akan tambahkan home, dia akan ke front end. Kemudian kalau ini hilang, dia juga akan ke front end. Kemudian kalau dalam sini admin, dia akan ke back end. Kemudian kalau sudah ini kita akan buat di dalam ini, kita akan close dulu semua. Kita akan ke front. Di dalam front.js ini kita akan buat div ini, kita akan ganti dengan kosong, disebut dengan fragment. Jadi div ini akan kita hilangkan, akan kita kosongi. Kemudian di dalam sini kita akan buat .row, kita enter. Di dalam row ini kita akan buat row sebanyak 3 kali. Kita shift alt kemudian panah bawah. Kita punya row 3. Yang pertama di dalam sini kita kasih yaitu kita div lagi. Kemudian di dalam sini kita kasih top, Ctrl S, kemudian di bawahnya kita buat lagi div, kita isi dengan side, kita kasih seperti ini side, kemudian di bawahnya kita buat lagi div,
kita isi dengan footer. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih format dokumen. Nah, ini akan ketemu seperti ini. Kita punya row, side, kemudian top, side. Kita tambahkan lagi di dalam row yang ini, yaitu div, kita isi dengan main. Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil kalau dia ada di dalam front. Nah, ada top, side, ada main, ada footer. Top ini untuk atas, kemudian side ini untuk samping, mainnya untuk konten, kemudian bawahnya adalah untuk footer. Ini kita sudah atur lagi. Sekarang kita akan atur menggunakan di dalam row, kemudian div ini kita akan buat menggunakan kelas. Caranya adalah kita akan lihat di dalam bootstrapnya. Kita ke bootstrap di getbootstrap.com, kemudian kita ke get started, kita cari materi tentang layout, kemudian kita cari kolom. Di dalam kolom ini ada pembahasan tentang call, kita bisa tambahkan yang call ini. Di bootstrap kan dibagi ke dalam 12 kolom, berarti kita akan atur di dalam sini, kita akan tambahkan kelas, kemudian kita isi dengan call yang ini adalah 4, kemudian yang di dalam sini kita isi kelas, kemudian kita isi petik-petik, kemudian ini call 8. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam ini. Nah, kita ketemu top, kemudian ini side, ini main. Sekarang kita akan buat lagi sebuah komponen. Untuk top ini kita akan ganti dengan nav ini seperti ini. Kemudian ini kita akan importkan dari dalam sini, yaitu kita tulis di dalam sini nav, kemudian yang di dalam sini kita kasih titik, kemudian nav. Kita Ctrl S, kemudian yang ini kita kasih backslash nav. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ketemunya dia dengan nav untuk navigasi. Kemudian kita akan buat untuk side. Kita buat lagi file di dalam front, new file, kemudian kita buat side.js. Kita enter, kemudian rfc. Kita enter dalam sini, kemudian kita akan buat H1, kita tulis di dalam sini sidebar. Kita Ctrl S, kemudian di dalam front ini kita akan importkan yang di dalam sini, yaitu kita buat side. Kita buat side ini, kemudian kita tambahkan, kita atur saja di dalam sini, kita isi dengan side. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita kasih backslash dan ini ditutup. Ctrl S, kemudian ini kita shift alt bawah, kemudian ini kita kasih side, kemudian ini dari side. Kita Ctrl S. Kemudian yang main juga sama, kita akan buat di dalam front, new file, kemudian main.js. Kita enter, kemudian rfc. Kemudian di dalam sini kita tulis H1 main content. Jadi kontennya ada di dalam sini, atau kita isi dengan konten saja. Ctrl S. Kemudian di dalam front ini kita juga isi main ini, kita enter, kita akan buat main, kemudian tutup. Oke, kemudian kita kasih backslash, ini hilang. Kemudian yang di dalam sini shift alt panah, kemudian ini main, kemudian side-nya ini kita ganti dengan main.js. Kemudian kita akan buat satu lagi di dalam front, yaitu footer.
karena footer itu berlaku untuk semua baik front end maupun back end, nanti bisa kita letakkan yang ada di dalam sini saja. Jadi nanti di bawahnya router kita akan buatkan sebuah footer. Kalau footernya berbeda bisa kita buatkan sendiri-sendiri baik front end maupun back end. Jadi kita boleh taruh dalam sini, kita akan buat footernya beda saja. Kita klik new file, kemudian kita buat footer.js. Kita enter, kemudian rfc. Kita enter, kemudian A1, kemudian kita buat footer. Kita Ctrl S, kemudian di dalam front ini kita akan enter, kita akan buat seperti ini footer, kemudian kita kasih backslash dalam sini, kita Ctrl S, kita lihat di dalam sini shift A mana, kita akan buat footer, kemudian main ini kita akan ganti dengan footer. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari yang kita buat. Kita sudah punya nav, kita punya sidebar, kita sudah punya konten, kemudian kita juga punya footer untuk yang front, sementara yang backnya belum. Jadi kalau kita masuk ke admin, ini masih backend seperti ini. Kalau yang front end kita sudah dapatkan nav, sidebar, footer, dan konten. Ini nanti akan kita isi dengan komponen-komponen yang akan kita buat di video-video berikutnya. Kita akan ulas kembali di dalam app.js ini. Untuk menggunakan root kita menggunakan browser router, kemudian S router, S ini alias. Jadi kalau kita nggak mau tulis dengan router ya kita bisa menggunakan browser router dalam sini. S-nya akan kita hapus. Kemudian adalah root kita gunakan dalam sini, function rootnya yang diimport dari React Router DOM. Root ini punya path, kalau pathnya ini garis miring atau biasa, nggak ada tambahan. Seperti yang ada dalam sini, ini maksudnya ini. Dan komponen, dia akan memanggil komponen yang bernama front. Nah, exact ini kalau dia kosong persis seperti ini. Kalau ada tambahan, maka dia tidak akan dianggap bawahnya. Kemudian home ini komponen akan memanggil front juga. Kalau ada tambahan admin, dia akan ke komponen memanggil komponen yaitu back. Ini yang kita pelajari tentang router. Kemudian di dalam komponen front ini kita bagi-bagi tampilan, jadi mana yang nav atas, kemudian side samping, kemudian main yang konten utama, kemudian kita ke footer. Jadi kalau misalnya footer ini kita misalnya ganti dengan B, kemudian smk revit.com, nah kita akan tambahkan, maka hasil di bawah sini yaitu smk revit.com. Kemudian ini akan kita isi dengan menu-menu, dengan komponen yang akan kita buat di video berikutnya. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.